Bapak Ibu CGP angkatan 6, kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan coaching alur tirta. Dan kami ada 3 orang Bapak Ibu. Yang pertama, diperkenalkan, nama saya adalah Ibu Maita Maulana Pitupulu dari SMK Negeri Yosida Atas Barita. Yang kedua adalah Bapak Pakar Jansen Harapan Manado dari SD Negeri 112 Huta Baru. Dan yang ketiga adalah Ibu Nancy Mariani Sihaan dari SMP Negeri 3 Muara. Kami akan mulai kasus pertama, di mana kasus pertama adalah Ibu Nancy sebagai coach, saya sendiri Ibu Meta sebagai coach, dan Pak Patar itu sebagai observer atau pengamat. Silakan menyaksikan. Baik, salam Ibu Meta Maulana Pitupulu. Selamat sore Bu. Sore Pak Patar. Tahap kompetensi yang mana yang Ibu akan terapkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang saya terapkan Pak adalah kompetensi kriteria yang kedua Pak, yaitu kriteria pertanyaan berbobot. Oh iya, oke. Jadi nanti Mita akan memberikan pertanyaan berbobot kepada Ibu Nancy untuk menggali potensi-potensi yang ada pada diri Nancy. Begitu ya Bu ya? Oke, kalau boleh tahu Bu Meta dari level 1 sampai 4 itu di level berapa sekarang? Kalau saya Pak, saya adanya seperti itu di level 1 ya Pak, sama sekali tidak menggunakan pertanyaan terbuka Pak. Oke. Jadi setelah coaching ini, Ibu nanti mengharapkan kompetensi Ibu berada di level 3 ya? Oke, artinya nanti di level 3 itu Ibu udah menggunakan pertanyaan terbuka, dan juga Ibu sudah mampu membuat kata-kata kunci dari pertanyaan Ibu, gitu ya? Oke, jadi mudah-mudahan diskusi Ibu dengan Ibu Nancy bisa nanti menggali potensi yang ada pada Ibu Nancy. Jadi silakan Ibu Nancy dan Ibu Meta, silakan kontak di coaching sekarang. Saya akan bacakan kasusnya ya Dek Nancy ya. Bu Nancy itu dulu di SMP Negeri 3 Muara. Dia mempunyai masalah tentang penilaian akhir semester atau PAS siswanya, yang setelah dikoreksi oleh Bu Nancy banyak siswanya yang rendah. Lalu Bu Nancy ingin berdiskusi tentang masalah yang dihadapinya itu, yaitu masalah nilai PAS anaknya yang rendah. Berikut ini adalah dialog antara saya sebagai coach Ibu Meta dan Bu Nancy sebagai coach serta Pak Patar sebagai pengamat. Ibu Nancy itu sedih karena banyak nilai akhir semester anak didik rendah ya, bukan begitu Bu Nancy? Iya Bu Meta. Terus jadi dari pembicaraan kita sekarang ini Bu Nancy, apa tujuan yang ingin Ibu Nancy harapkan, atau apa yang Ibu ingin Nancy dapatkan dan ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini Bu Nancy? Gini Bu Meta, saya ingin saya bisa menemukan ide-ide yang segar yang bisa membantu saya untuk menemukan masalah dari yang saya hadapi saat ini Bu Meta. Jadi Bu Nancy berharap dari pembicaraan kita ini Ibu Nancy akan mendapatkan ide-ide segar bagaimana cara meningkatkan nilai akhir semester anak-anak Ibu ke depannya ya? Iya Bu Meta, betul. Ibu Nancy, boleh Ibu ceritakan situasi anak didik Ibu itu dan bagaimana situasi perasaan keadaan Ibu sekarang saat ini lebih lagi Bu, lebih jelasnya lagi Bu. Anak-anak saya sekarang setelah melihat hasilnya, mereka juga sedih Bu, apalagi saya yang sebagai gurunya, saya juga merasa sedih seperti saya mengalami kegagalan seperti itu Bu. Anak-anak Ibu sedih dan Ibu merasa gagal dalam mendidik anak-anak gitu ya Bu ya, karena hasil belajarnya rendah ya? Betul sekali Bu Meta. Oke, menurut Ibu Nancy, apa saja Bu yang menjadi penyebab sehingga murid-murid Ibu itu mendapatkan nilai hasil PAS yang rendah? Apa menurut Ibu penyebabnya sehingga nilai murid Ibu itu rendah? Itulah Bu Meta, kemarin murid-murid saya datang menemui saya. Mereka meminta saya untuk
mengasih tunjuk hasil kertas yang hasil jawaban yang mereka kerjakan. Jadi saya bagikan hasil jawaban mereka kepada murid-murid saya. Terus saya tanya kepada murid-murid saya kenapa nilainya rendah. Mereka menjawab karena mereka kurang persiapan, karena terlalu banyak materi yang mereka pelajari, Bu Meta. Materi banyak. Berarti setelah anak-anak murid ibu minta lembar jawaban, ibu bagikan, lalu ibu bertanya kenapa nilai rendah. Anak-anak mengatakan penyebabnya itu ada dua yang saya tangkap dari cerita ibu, bahwa penyebab nilainya rendah itu karena satu adalah persiapan anak-anak dalam menempuh ujian pas itu kurang. Kemudian materi yang ibu berikan itu terlalu banyak ya Bu Nancy. Ya, babnya terlalu banyak sehingga mereka tidak mampu untuk mempelajari semuanya. Itu menurut mereka, Bu Meta. Karena kami ada 6 bab kemarin, Bu Meta. 6 babnya, oke. Ada 6 bab, berarti kebanyakan ya Bu ya. Itulah penyebab anak-anak ibu ya. Nah, menurut Ibu Nancy, apa gagasan untuk menanggulangi materi yang kebanyakan itu dan nilai yang rendah itu? Apa ibu untuk menanggulangi materi yang kebanyakan dan nilai rendah itu, nilai anak-anak yang rendah itu? Apa gagasan dari ibu? Mereka harus mengatur waktu mereka dalam belajar. Itu yang pertama ya Bu ya. Selanjutnya membuat penilaian diagnosis awal atau teks awal. Mungkin seperti itu menurut saya Bu Meta. Oh, jadi Bu Nancy untuk menanggulangi materi yang kebanyakan dan nilai yang rendah itu, ibu akan melakukan perlunya mengatur waktu dalam belajar dan proses belajar mengajar ibu ya, supaya lebih efektif dan efisien. Kemudian ibu melakukan penilaian diagnostik awal ya Bu ya. Iya Bu Meta. Nah, kemudian diagnostik awal ini ibu lakukan supaya ibu tahu ya kemampuan anak-anak ibu itu, siapa yang kemampuan rendah, kemampuan sedang, kemampuan tinggi, sehingga nanti ibu punya gambaran bagaimana akan menyusun soal-soal yang terbaik, yang valid, yang reliable, yang dapat dipercaya dan dapat dikerjakan oleh anak-anak ibu ya Bu ya. Betul sekali Bu Meta. Oh, betul sekali Bu Nancy. Berarti adakah hal lain lagi yang akan ibu lakukan untuk menanggulangi kemampuan nilai rendah anak ibu ini selain yang dua tadi? Ada lagi hal lain yang akan ibu lakukan? Menurut saya akan mensosialisasikan isi soal kepada murid-murid saya sebelum melaksanakan Ya. pas Bu. Lalu kami membahas kembali soal-soal sesuai kisi-kisi dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbeda supaya anak-anak lebih paham lagi saat itu. Terus kemudian nanti saya mengganggu soal-soal yang baru, soal ketika kami melakukan pas seperti yang telah kami bahas sebelumnya pada waktu kami membahas kisi-kisi. Kira-kira seperti itu Bu menurut saya. Bagus sekali Bu Nancy. Berarti kalau saya boleh tangkap dari yang ibu ucapkan tadi, kata-kata tadi, berarti Ibu Nancy yang pertama itu sepertinya akan mengatur waktu dalam proses belajar mengajar, ya kan Bu? Yang kedua nanti Ibu membuat penilaian diagnostik awal, ya kan Bu? Lalu yang ketiga nanti Ibu mensosialisasikan isi soal kepada anak-anak sebelum ujian, begitu ya Bu tadi Bu bilang ya? Iya, Kemudian ibu yang keempat itu membuat soal ujian pas anak-anak itu sesuai kisi-kisinya, lalu membahasnya bersama ibu. Nah, kemudian yang terakhir saya tangkap tadi ibu akan mengganti soal pas yang sesuai dengan kisi-kisi itu mirip nanti dengan soal yang setelah kalian bahas tadi, akan dibuat soal baru yang nanti akan ibu berikan kepada anak-anak ketika ibu melakukan pas ya Bu ya. betul sekali Bu Meta. Sekali Bu Nancy. Kalau begitu
Ibu Nancy, untuk menanggulangi nilai murid yang rendah ini, kira-kira Bu Nancy, apa yang bisa dilakukan 1 minggu ke depan ini? Saya akan melihat materi semester depan dari buku paket, apa saja yang menjadi materi yang paling penting untuk saya jelaskan, lalu saya coba buat 25 kisi-kisi soalnya dulu, Bu. Seperti itu. Gitu. Jadi 1 minggu ke depan ini, Ibu Nancy akan membuat memeriksa materi semester depan, materi untuk semester depan dari buku paket. Kalau misalnya ada 6, Ibu akan pilih mana materi yang paling penting tadi bilangnya. Betul sekali, Bu Meta. Lalu akan dilanjutkan dengan membuat 25 kisi-kisi soalnya dulu ya Bu ya. Benar, Bu. Bagus sekali Bu. Lalu bagaimana dengan soal-soalnya nanti Bu? Terus soal-soalnya dikerjakan Bu nanti? Iya, Bu. Rencana saya akan membuatnya di semester depan, Bu. Karena kan semester ini sudah habis, Bu. Jadi saya lebih ringan tugasnya. Ya. Jadi saya cicil seperti itu, Bu. Jadi kalau saya boleh tangkap, sebelum akhir semester ini, Ibu akan melihat dulu materi di buku paket Ibu itu ada berapa bab, lalu Ibu pilih materi yang pentingnya Bu. Iya, Bu. Nah, berdasarkan materi yang penting itu, Ibu menyusun kisi-kisi soal dulu ya Bu ya. Betul, Bu. Lalu nanti untuk semester depannya, Ibu akan berusaha membuat 25 soal yang berdasarkan kisi-kisi yang sudah Ibu buat awalnya ya Bu. Iya, Bu. Supaya tugas saya bisa semakin ringan ya. Mantap Bu Nancy. Ibu Nancy, siapa yang bisa mendukung Ibu, membantu Ibu, dan mengingatkan Ibu untuk melakukan ini Bu Nancy? Saya akan minta tolong kepada wali kelas dalam melakukan pencerahan kepada murid-murid bagaimana mereka cara mengatur waktu dalam belajar mereka, Bu. Terus saya akan mensosialisasikan kisi-kisi yang saya buat sebelum anak murid saya melaksanakan ujian akhir. Dan saya membuat catatan pribadi untuk semester depan agar membuat 25 soal yang akan saya uji cobakan kepada anak-anak sesuai kisi-kisi yang saya buat, Bu Meta. Wah, mantap sekali Bu Nancy. Berarti Bu Nancy akan minta wali kelas supaya membantu Ibu bagaimana mengatur waktu dalam belajar ya Bu ya. Kemudian Ibu akan mensosialisasikan kisi-kisi, lalu Ibu satu lagi saya akan bilang, Ibu akan membuat catatan pribadi ya Bu ya untuk semester depan supaya nggak lupa membuat 25 soal karena Ibu sudah buat terlebih dahulu tadi di semester lalu 25 kisi-kisinya ya Bu ya. Benar sekali, Bu Meta. Baik Bu Nancy. Nah, Bu Nancy, apa yang bisa Ibu simpulkan dari yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Bu Nancy? Saya mendapatkan gambaran apa yang ingin saya lakukan ke depannya. Dan saya jadi mendapatkan ide-ide segar dari percakapan antara saya dan Bu Meta hari ini, Bu. Saya sangat merasa senang, Bu. Setelah berbicara dengan Ibu, saya merasa plong seperti itu, Bu Meta. Jadi Bu Nancy sekarang sudah senang, sudah plong, sudah mendapat gambaran apa yang akan dilakukan nanti semester depan untuk meningkatkan diri anak-anak Ibu ya Bu ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Meta. Biar kita tahu Bu Nancy kalau semester depan ini sudah ada progres murid-murid Ibu dan Ibu sudah berhasil merencanakan semua rencana aksi Ibu itu, gimana nih Bu Nancy supaya kita bisa tahu Bu Nancy? Saya akan ceritakan lagi nanti ke Ibu Meta tentang perkembangan nilai-nilai murid saya, Bu. Dan bagaimana belajarnya semua dan cara belajar mereka ke Bu Meta, bagaimana berjalan sesuai dengan apa yang telah saya rencanakan, Bu. Saya pikir itu Bu Meta, saya akan menghubungi Bu Meta lagi di semester depan tentang hasilnya nanti. Iya, bagus sekali Bu Nancy. Saya berharap Bu Nancy semua berjalan sesuai dengan harapan Ibu dan harapan murid-murid Ibu juga bisa berhasil mendapatkan nilai terbaik nantinya ya Bu Nancy ya. Terima kasih Bu Meta.
atas waktunya dan sharingnya, sehingga saya bisa menemukan ide-ide baru. Saya merasa kembali fresh, segar dengan bercerita kepada Ibu Meta hari ini. Sama-sama Bu Nancy, saya juga senang sekali bisa membantu masalah Ibu. Dan Ibu sudah menemukan solusi sendiri atas masalah Ibu. Nah, Bu Nancy, kalau nanti Bu Nancy ada masalah lagi, Bu Nancy boleh cerita dengan saya. Dan jangan lupa ya Bu ya, semester depan saya ingin tahu loh progres perkembangan anak-anak Ibu dan rencana aksi Ibu itu bagaimana ya. Dan buat telepon saya Bu Nancy ya. Oke Bu, terima kasih banyak atas waktunya hari ini ya Bu Meta. Ya Bu Nancy. Saya mohon izin ya Bu Meta. Silakan Bu Nancy. Saya mau pulang. Ya, sampai jumpa Bu Nancy. Dah. Bu Meta. Saya kembalikan kepada Bapak Patar sebagai observer kami Pak, untuk memberikan penghasil pengamatannya terhadap kucing. Wah, terima kasih nih Bu Meta dan Bu Nancy sudah menampilkan topik coaching yang sangat menarik sekali. Baik, yang menjadi catatan saya adalah selama proses coaching ini, Ibu Meta sebagai coach itu sudah terlihat yang pertama dari segi mendengarkan aktif, Ibu Meta sudah mendengarkan dengan aktif apa yang dikatakan oleh Ibu Nancy, dan sebaliknya Ibu Nancy juga sudah memberikan tanggapan-tanggapan yang mampu membuka potensi diri dari Nancy. Kemudian, setahu saya tadi juga Ibu Nancy, Ibu Meta Mora ketika melakukan coaching itu sudah bebas dari judgement ya, sudah bebas dari judgement, sudah bebas dari kata-kata asumsi, sudah tidak berasosiasi lagi, serta sudah dapat menangkap emosi yang ada pada coaching, yaitu Ibu Nancy. Jadi dan untuk masalah pertanyaan berbobot seperti yang Ibu bilang tadi, saya pikir Ibu itu sudah membuat pertanyaan berbobot, sehingga dalam hal ini Ibu Nancy tadi sudah mengeluarkan semua potensi-potensi yang ada dirinya dan sudah bisa membuat kesimpulan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terutama pada soal ujiannya ke depannya. Oke, jadi saya harap Ibu Nancy sudah bisa ya mengatasi masalahnya melalui coaching ini, dan Ibu Meta juga terima kasih untuk Ibu Meta dan Ibu Nancy. Nah, selanjutnya Ibu Meta untuk proses coaching berikutnya, karena Ibu tadi masih di kriteria yang pertama, yang kedua ya mendengarkan aktif, membuat pertanyaan berbobot. Nah, untuk coaching selanjutnya Ibu mau dilihat ini. Saya ingin Pak mencoba nanti di kriteria yang ketiga itu Pak, yaitu memberdayakan coaching. Kalau bisa sampai nanti di level berapa Bu? Dari 1 sampai 4. Memberdayakan coaching saya ingin kalau bisa Pak sampai di level 4. Bisa di level 4 ya Pak ya. Membantu membuat rencana aksi spesifik, mendorong ide dari coaching, saya diminta saran berbagi pengalaman juga. Saya ingin seperti itu loh Pak. Oke, pasti bisa Bu. Nah, itu dengan banyak berlatih dan berlatih lagi, nanti proses coaching itu Bu akan mengalir dengan sendirinya. Oke, baik. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam dan bahagia Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.